Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman faja'at 'irun. Ketika Nabi sedang berdiri khutbah, faja'at 'irun, maka kemudian datang siapa 'irun, rombongan pedagang, para saudagar minasyami, dari negeri Syam. Begitu tahu ada para saudagar datang bawa barang-barang baru, fanfatal nasu, maka orang yang Jumatan itu bubar. Ilaiha, menuju kepada Ir, hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa siapa illa isna asyara, kecuali 12 rojulan orangnya. Rawahu Muslimun. Dari hadis ini pertama disimpulkan bahwa masyru'iyatul qiyami fil khutbah, bahwa di dalam khutbah itu disyaratkan harus berdiri. Ya, tidak boleh khutbah dengan duduk, kecuali orang tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Kemudian yang kedua adalah ada musyrati adatin muayyanin li'inqadil jum'ati. Yang kedua dari hadis ini sebetulnya tidak disyaratkannya jumlah tertentu untuk keabsahan Jumatan. Ya ini memang ya masing-masing mazhab itu nanti punya perspektif, ya, punya analisis dan punya perspektif sendiri, sehingga cara pandangnya itu nanti kesimpulan pendapatnya akan berbeda-beda. Waqad akhadha bihadza Malikun wa qala yushtaratu ayyakuna al-'adadu 12 rajulan siwal imam. Dalam pandangan mazhab Malik bahwa Jumatan itu disyaratkan minimal 12 orang. Nah, enak 12 orang. Ya. Selain imam berarti 13 dengan imam. Jadi 13 orang itu sudah boleh untuk mendirikan Jumatan. Wa ajaba ashabu Syafi'i wa ghairuhum mimman yashtaritu arba'ina bi annahu mahmul ala annahu raja'u au raja'a minhu tamamul arba'ina fa'atamar rasulu bi Jum'ah. Kalau menurut pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, memang orang tadi itu semula kabur, tinggal 12 orang, tapi kemudian kembali, katanya gitu, kemudian kembali sempurna, kemudian Rasulullah meneruskan khutbahnya. Nah, ini pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mensyaratkan Jumatan itu harus 40 orang yang mustautin. Waqala Abu Hanifata innal jumu'ata tan'aqidu bi salasatin mal imam. Jadi kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah lebih ringan lagi. Jumatan itu 3 orang cukup. Jumatan 3 orang cukup. Beserta imam. Jadi itu adalah bahwa aqallu adatin tan'aqidu bihi. Jadi itu adalah bilangan terkecil untuk sahnya Jumat. Wastadalla biqauli ta'ala fas'au ila dzikrillah wal khitabu li jama'atin ba'da nida lil jum'ati aqal jam'i salasa. Jadi karena redaksinya pakai jamak fas'au ila dzikrillah, sedangkan jamak itu adalah 3 itu sudah jamak kan gitu. 3 saja sudah jamak, makanya 3 orang boleh.
Yang berikutnya adalah bahwa manqabatun li Abi Bakrin wa Umar wa Jabir wa ghairihim mimman la tulhihimul amwalu wa lam tushghilhu an tarki jumu'ati. Jadi riwayat yang baik, ya, tindakan yang baik pada yang diceritakan tentang Abu Bakar, Umar, Jabir dan lain sebagainya, yang waktu itu tidak ikut kabur, tetap saja tidak meninggalkan Jumat tadi. Nah, apa namanya, tidak silau, tidak disibukkan dengan harta sehingga menyebabkan meninggalkan Jumatan. Jadi artinya zaman sahabat itu ya macam-macam, ya orangnya itu peristiwanya macam-macam. Alhamdulillah kita sih belum pernah Jumatan ketika khutbah kemudian orangnya kabur semuanya, tinggal 12 orang, belum pernah, ya. 44 nomornya beda hadis saya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah dan Umar. Qala berkata siapa Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakaatan, man siapa orang itu adraka menemukan siapa man rakaatan pada satu rakaat min sholatil jumu'ati, dari sholat Jumat, wa ghairiha, dan selain sholat Jumat, fal yudhif, maka hendaklah mengumpulkan siapa man ilaiha, kepada rakaat tadi itu, rakaatan tadi, ukhra, pada rakaat yang lain, waqad tamat, dan sungguh sempurna apa sholatmu, sholat yang mana. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa An-Nasai, Imam Nasai, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa Daraqutni, dan Daraqutni. Wal lafzu, dan ada lafadznya itu lahu bagi Daraqutni. Wa isnadu, dan adapun sanadnya hadis itu sahihun, adalah sahih. Lakin qawwa, tetapi menguatkan siapa Abu Hatim bin Syekh Abu Hatim irsalahu, pada mursalnya hadis. Jadi di sini menerangkan bahwa orang yang Jumatan itu ketinggalan, walaupun menemukan jamaah itu, khotib itu atau imam itu pada rokaat, pada rukuk rokaat kedua, orang itu masih dianggap Jumatan. Jadi ketinggalan satu rokaat Jumatan, ketinggalan pada rokaat kedua pada rukuk. Jadi umpamanya ada orang pergi, kemudian ketika belok itu mampir ke masjid, udah sholat, bahkan udah rokaat rukuk kedua, rokaat kedua, begitu takbir kemudian atau ketika mau takbir rukuk rokaat kedua, maka orang itu masih dianggap Jumatan walaupun tidak ikut khutbah tadi, walaupun tidak ikut khutbah tadi. Bahkan sampai ketemu pada rakaat kedua itu masih dianggap, tapi rukuk lah, pada rukuk. Tapi kalau sudah pada i'tidal, maka orang itu nanti jadinya sholatnya zuhur, sholatnya rukuk. Tapi kalau masih ketemu pada rukuk rakaat kedua, itu masih dianggap Jumatan. Jadi kesimpulan hadisnya, man adraka raka'atan min
salatil jumu'ati ma'al imam faqad adrakas shalah. Jadi orang yang menemukan satu rakaat dari sholat Jumat beserta imam, maka orang itu masih menemukan sholat Jumat. Jadi ya tinggal menambah satu rakaat saja. Jadi ketika lagi rukuk kedua, orang itu takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian rukuk, nah masih menemukan rukuk, maka orang itu masih dianggap Jumatan. Ya, masih dianggap Jumatan. Yang kedua adalah al-jum'atu tasihhu lilahikin wa illam yudrik minal khutbati syai'an. Jum'ah itu sah bagi orang yang menyusul, yang terlambat, walaupun tidak menemukan atau tidak mendapatkan khutbah sama sekali. Ya kayak tadi, ketika khutbah, orang kalau pergi kan biasanya ada jembatan, nanti dulu, kan gitu. Ini pengalaman saya ini. Kalau pergi hari Jumat itu, kalau di daerah dulu, kalau daerah Jawa Timur itu kan banyak di pinggir jalan, banyak masjid. Nanti Jumatan di sana saja. Di sini pas khutbah tenangkan terus. Nanti kalau sudah mau sholat saja. Kalau sudah mau sholat saja. Nah itu sah. Jadi sah. Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Karena Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada siapa Nabi itu yakhtubu khutbah siapa Nabi qaiman hadis berdiri, sumaya jenisu kemudian duduk siapa Nabi, sumaya kumu kemudian berdiri lagi siapa Nabi, fayakhtubu maka khutbah siapa Nabi qaiman hadis berdiri. Faman anba'aka, katanya Jabir, faman maka siapa orang anba'aka yang menceritakan siapa manka kepadamu, annau sesungguhnya Nabi itu, karena ada siapa Nabi itu yakhtubu khutbah siapa Nabi jalisan kali orang yang duduk, faqad kadzdzaba maka sungguh telah mendustakan siapa man akhraja meriwayatkan barang hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi berdiri di dalam khutbah itu adalah merupakan syarat dari Jumatan. Jadi khutbah itu sendiri. Makanya orang tidak boleh khutbah kok sambil duduk. Ya. Kemudian Nabi itu khutbah berdiri, kemudian duduk di antara dua khutbah, sama dengan yang kita lakukan selama ini. Nah, ketika duduk itu orang itu sebetulnya harus tumakninah. Tidak boleh ketika duduk itu langsung bukai kerpean gitu. Ada duduk yang tumakninah, yang duduknya itu diam, nggak ngapa-ngapain. Ya, yang duduknya diam, tidak ngapa-ngapain. Nah ini penting. Nah, disimpulkan bahwa bayanu anna lil khutbah lil jumu'ati khutbataini waqtalafa al-a'immatu fi hukmiha. Jadi di sini dijelaskan bahwa khutbah itu ada dua kali. Makanya Nabi khutbah pertama berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, khutbah lagi. Nah, gitu. Nah, tapi ulama berbeda pendapat tentang hukumnya khutbah itu. Qala al-jumhur
annaha syartun fi sihhatil jum'ah. Kalau menurut jumhur ulama, khutbah itu adalah syaratnya Jumatan. Wastadallu bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah subutan mustamirran annahu kana yaktubu fi kulli Jumatin. Karena penjelasan ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu ketika Jumatan selalu khutbah. Itu menunjukkan bahwa khutbah itu syarat dari Jumatan. Kalau ada Jumatan kok tidak pakai khutbah, berarti Jumatnya tidak sah. Itu kayak ceritanya orang ketika duduk kecapean tidur, bangun-bangun udah sholat. Ini gimana sih masjid ini katanya? Masjid ini orang ada Jumatan kok tidak pakai khutbah katanya. Padahal ketika mau mulai khutbah udah tidur sampai selesai. Bangun-bangun mau sholat itu. Waqala Abu Hanifah tujzi'u khutbatun wahidatun wa tusannu as-saniyat. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, khutbah yang wajib itu hanya satu. Jadi kalau ada nanti yang khutbah hanya sekali, tidak perlu marah-marah, memang ada pendapatnya gitu ya. Ini pendapatnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, khutbah cukup sekali. Khutbah yang kedua itu hukumnya sunnah. Wa qad dzakara al-fuqaha lahuma syurutan wa arkanan ala ikhtilafin fi ba'diha. Kemudian khutbah itu harus memenuhi beberapa syarat dan rukun. Qalat khalafiyatu arkanuha al-miqdarul ladzi tasihhu bihi wa aqalluhu tasbihatun aw tahlilatun aw tahmidatun wa niyatul khutbah. Jadi rukunnya khutbah itu yang penting seukuran yang cukup untuk orang itu baca tahlil, tahmid, dan kemudian niat khutbah. Makanya ada khutbah yang 5 menit itu sudah selesai semuanya. Itu paket hemat. Paket hemat. Di masjid daerah saya itu, di Masroa itu ada yang paket hemat gitu. Jadi kalau santri terlambat sedikit lewat ya. Bahasa Arab saja bentar langsung selesai. Wa syurutuha an takuna fil waqti qabla sholati wa bi hudur jama'atin dan akidu bihim al jumu'ah wa hum salasatun siwal imam. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah dalam mazhab syaratnya Jumatan itu adalah harus pada waktu di waktu sholat itu, waktu zuhur lah. Dan khutbah itu dilakukan sebelum sholat Jumat. Kemudian dan ketika khutbah dihadiri oleh minimal 3 orang selain imam, berarti 4 orang dengan imam. Nah, itu. Kemudian wa'alla yafsila bainaha wa bainas salati bifasilin. Kemudian antara khutbah dengan sholat itu tidak boleh ada penghalang, harus langsung begitu khutbah selesai berarti langsung sholat. Ya, ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Wa qalat al-malikiyah arkan wa samaniyatun. Menurut imam kelompoknya mazhab Imam Maliki, rukunnya itu ada 8, yaitu istimalu ala takzirin wa tabsyirin. Jadi isinya khutbah itu harus ada kabar gembira dan kabar yang menakut-nakuti.
Ya, kabar gembira bahwa orang yang beramal baik nanti dapat surga. Itu namanya kabar gembira. Kabar yang nakut-nakuti, siapa yang durhaka kepada Allah maka akan disiksa. Nah, itu namanya tahdid. Wa qadha bil lafzil arabi wa qadha jahran wa qadha qabla sholati ba'da zawal. Jadi pertama, kalau dalam mazhab Maliki itu harus bahasa Arab. Ya, harus bahasa Arab. Yang kedua, harus keras, dikeraskan. Yang ketiga, dilakukan sebelum sholat Jum'ah tapi sudah ba'da zawal, artinya sudah masuk waktu zuhur. Wa qawlu ajza'iha muttasilatan ba'duha bi ba'din. Jadi harus nyambung. Jadi tidak boleh kemudian ada diam yang lama. Ada diam yang lama. Wa qawlu muttasilan bis sholati, dan setelah khutbah selesai langsung sholat. Kemudian wa khudurul jamaati alladzina tan'aqidu bihim al-jum'atu wa annahum isna asyara ghairul imam. Jadi harus dihadiri oleh jamaah yang 12 tadi selain imam. 12 selain. Jadi kalau mazhab Hanafi tadi 4 orang, berarti 3 orang jamaah 1 imam. Kalau dalam mazhab Maliki 13 orang, 12 itu jamaah tambah 1 imam. Wakil fil masjid. Nah, dan harus di masjid. Ini kalau dalam mazhab Maliki. Jadi kalau tidak di masjid tidak boleh. Wa ba'dul malikiyati yu'abbiru amma dzukira bisyurut. Nah, kalau sebagian ulama Malikiyah ada yang mengatakan bahwa itu sebagian termasuk syarat, bukan rukun. Wa qalat Syafi'iyyah, ini yang mazhab Syafi'i, arkanul khutbati khamsah. Rukun-rukunnya khutbah itu ada 5. Pertama adalah hamdulillah, harus memuji Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Bilaf lihima, dengan bilaf lihima, dengan lafaz keduanya, yaitu wassalatu wassalam. La bimakna bukan dengan maknanya. Kemudian wal wasiyatu bit taqwa, wasiat dengan takwa harus ada itu. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal hafirun, umpamanya ittaqullah, harus ada. Fala budda min hadhihi salasati fi kullin min al-khutbataini. Jadi 3 tadi itu hamdalah, sholawat, wasiat ittaqullah itu harus ada di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ya, harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Wa qiraati ayatin fi ikhdahuma wa du'a ilal mu'minin fil akhirah. Jadi harus ada juga membaca 1 ayat, entah itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang biasanya baca wal asri innal insana lafi khusr. Ada yang man amila shalihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Ada yang macam-macam ya. Yang penting harus baca ayat. Nah, pada khutbah yang kedua harus ada doanya untuk mukminin. Allah maghfir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Kalau itu tidak dibaca, tidak sah khutbahnya, dan tidak sah.
Ini khotib-khotib harus apal itu rukun khutbah ini. Pernah ada itu di orang minta jadwal khutbah, ya lulusan pondok pesantren, saya sebutkan pondoknya, kemudian juga dia itu S2, minta jadwal khutbah, dikasih, lulah kok nggak baca sholawat. Nggak baca sholawat. Terus khutbah kedua itu tidak ada wasiat itaqullahnya. Wah, parah ini ya. Jadi akhirnya saya ngajak beberapa teman yang ada sholat zuhur. Kan saya posisinya agak jauh, jadi tidak bisa mengingatkan. Tidak bisa mengingatkan. Sebetulnya boleh diingatkan itu. Umpamanya Pak Khotib ini wasiat itaqullahnya belum, atau baca sholawatnya belum, atau baca ayatnya belum, boleh saja. Ya tapi karena memang masyarakat kita kadang-kadang banyak yang nggak ngaji, nggak tahu. Nanti kira-kira ada yang ingatkan itu ada apa sih itu? Nah, aneh-aneh aja lah kira-kira gitu malah. Yang mengingatkan malah dianggap aneh-aneh lagi. Kemudian wasyurutuha kaunuha bil arabiyah. Ini harus bahasa Arab. Makanya kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ada yang harus bahasa Arab semuanya, ada yang rukun-rukunnya harus bahasa Arab. Alhamdulillahnya tidak boleh diganti dengan segala puji bagi Allah lah, tidak boleh. Kemudian sholawatnya harus bahasa Arab, harus wassallallahu atau Allahumma sholli atau wassallallahu. Tidak boleh diganti dengan semoga rahmat takdim dari Allah tercurahkan kepada, tidak boleh gitu. Ya, harus bahasa Arab. Kemudian wasiat itaqullahnya juga sama, harus ya ayyuhalladzina ayyuhan nas boleh, ya ayyuhalladzina amanu boleh, ayyuhal muslimun boleh, ayyuhal hadirun boleh, harus ittaqullah. Tidak boleh hanya sekedar mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Nah, harus, itu yang disepakati oleh para ulama. Jadi ada yang mengatakan harus semuanya bahasa Arab, kemudian ada yang bahasa Arab itu pada rukun-rukunnya saja. Loh, itu perdebatan udah lama, udah dulu ya perdebatan. Jadi kita tidak usah debat, itu tinggal ngikuti dulu. Ngikuti yang dulu. Kemudian harus fil waktu, khutbahnya harus sudah di waktu zuhur. Tidak boleh khutbahnya belum masuk waktu zuhur. Umpamanya sekarang zuhur itu jam 11.50 ya, 47. Lah ini khutbah dimulai jam jam 11.40 umpamanya. Tidak boleh, harus sudah masuk waktu zuhur ya, harus sudah masuk waktu zuhur. Kemudian wal muwalah baina arkaniha wa bainaha, dan harus terus menerus antara rukun-rukunnya khutbah dan antara sholat. Wa baina ma wa baina sholati wa taharati minal hadas wal umur. Jadi tidak boleh umpamanya di sela-sela yang lain. Setelah khutbah selesai pengumuman umpamanya. Setelah khutbah selesai pengumuman, bapak-bapak besok ada acara maulid di masjid mana, wah pelanggaran gitu ya, tidak boleh. Kalau mau pengumuman ya sebelumnya atau setelahnya,
Kalau di daerah saya dulu itu pengumuman itu setelahnya, bukan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu khawatir mengganggu khutbah, mengganggu Jumatan. Karena al-istighal bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Sibuk dengan selain tujuan itu bisa dianggap sebagai berpaling dari tujuan. Makanya kalau ada kadang-kadang itu sudah azan, itu sholawatnya masih panjang karena untuk narik sumbangan, ya, untuk narik sumbangan. Jadi itu sebetulnya ya tidak boleh lama-lama. Maka kalau lama-lama itu nanti jadinya i'radun anil maksud, bisa berpaling dari itu. Jadi al-istighal bi ghairil maksud i'radun anil maksud. Sibuk dengan selain tujuan maka dianggap berpaling dari tujuan. Kemudian lagi lah, tapi juga ketika khutbah itu sebetulnya makruh hukumnya menjalankan kota amal. Jadi kota amal itu jangan dijalankan ketika Jumatan, ya, ketika khutbah. Mestinya sebelum khutbah dijalankan, atau pas ketika setelah azan itu dibikin saja yang cepat itu, ya, berapa orang itu sekali. Kayak ini kan panjang ini satu orang jalan dari sana ada petugasnya sendiri, nanti di soft kedua ada petugasnya sendiri, di soft ketiga ada tugasnya sendiri. Lah kalau ini segini gedenya petugasnya satu, lah Jumatannya bisa jam 1 itu. Itu namanya i'radun anil maksud. Jadi al-istighal bi ghairil maksud i'radun anil maksud. Nah, kemudian harus suci, kemudian hadas. Jadi tidak boleh khotib, kalau batal khotibnya ya harus bilang bahwa batal, kemudian biar diganti oleh orang lain, boleh, ya. Kemudian wal khubusi, dan najis. Kemudian wasaturul aurat, menutup aurat, jadi harus menutup aurat. Kemudian waqiyam qadirin wajulusun bainahuma bintu ma'ninah. Nah ini jadi berdiri bagi orang yang mampu, dan kemudian wajulusun bainahuma bintu ma'ninah. Ini ada syaratnya tumakninah itu. Jadi duduk harus ada diamnya dulu ketika khutbah itu. Ketika duduk diam dulu sebentar, itu namanya tumakninah, baru kemudian boleh buka-buka buku khutbah itu. Tidak boleh duduk langsung buka-buka, itu tidak boleh, harus ada tumakninah duduknya itu. Kemudian wa isma'ul arba'ina alladzina tan'aqidu bihim al-jumu'atu, harus memperdengarkan kepada 40 orang yang sah Jumatannya, yaitu orang-orang mustawfid, orang-orang yang penduduk asli. Jadi kalau umpamanya khutbah, ketika khutbah kok kurang dari 40 yang dengerin, ketika habis khutbah orangnya pada datang, itu sebetulnya khutbahnya tidak sah, ya, karena yang mendengarkan kurang dari 40. Wa qalatil Hanabilatu bima qalat bi asy-Syafi'iyah ila annahum ambaru anil jami' bisyurut wa zadu ala dzika anna waqta yaqulu min waqti sholatil 'id wa salahiyatil hadith. Nah, orang-orang kelompok Hambali beda lagi. Boleh saja Jumatan itu kayak sholat Id itu, setelah sholat Id, kalau sholat Id itu katakan jam 7, berarti Jumatan jam 8 itu sudah boleh.
Saya belum pernah ketemu saya ini. Tapi di sini katakan gitu. Wa qalat al-Hanabilah wa qalat Yasyam ila anam abaru al-jami' bisyurut wa zadu menambah alat anna waqtaha yadkhulu min waqti sholatil Id. Jadi waktunya itu sejak waktunya sholat Id. Sholat Id kan berarti sekitar jam-jam setengah 7, jam 7. Nah setelah itu wa sholahiyatil khatib li ayyakuna imaman fil jumu'ati. Nah itu khatibnya harus yang patut, tidak harus yang sudah nikah ya. Tidak ada syaratnya khatib harus sudah nikah. Syaratnya khatib harus yang tua umpamanya, tidak begitu ya. Khatibnya yang penting yang sudah bacaannya benar, akhlaknya baik ya. Dikit lagi, masyru'iyatul qiyam ifhal al-khutbati waqtu bifafi hukmi al-jumhur biwujubihi wastadallu ala hadzal hadits wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu wa riwayatun an Ahmad annahu sunnah li anna al-thabitu min fi'lihi wa fi'lul khulafa ba'dahu annal fi'la bi mujarrad la yufid wujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i berdiri itu wajib. Kalau menurut dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau dalam menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, termasuk salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa berdiri itu hukumnya sunnah saja. Jadi kalau ada yang melakukan berarti bukan mazhab Syafi'i, bisa jadi mazhab Hanafi atau sebagian dari pengikut mazhab Hambali. Yang berikutnya adalah masyru'iyatul julus bainal khutbataini wal jumhur ala sunnatun. Wa qala Syafi'i biwujubi. Jadi duduk disyariatkannya duduk di antara dua khutbah menurut jumhur ulama itu hanya sunnah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu wajib. Wa istaqa ayakuna julus bukan suratul Ikhlas takribian littiba'i salam. Jadi duduk itu kadarnya adalah bacaan surat Al-Ikhlas. Makanya kalau bacanya itu sholawat dustur ya, kepanjangan itu. Ada itu kalau duduk di antara dua khutbah itu bacaan sholawat dustur kepanjangan ya. Kadarnya adalah Al-Ikhlas. Lil ittiba'i salaf wal khalaf wa ayyaqra fihi syai'an min kitabillah. Jadi pokoknya duduknya itu sekedar waktu orang baca surat Al-Ikhlas. Di samping itu juga orang itu harus tumakninah ketika duduk. Dan itu saja, semoga berguna dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.